dimulai dengan diperlihatkan sebuah daerah yang subur dan makmur yang bernama Negeri Kandak. Negeri ini pun dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan zolim, namanya adalah Akton. Dia terobsesi ingin memiliki kekuatan Mahadewa yang bisa dia dapatkan dengan cara membuat mahkota sabak, di mana mahkota itu dibuat menggunakan batu eternium yang hanya ada di negeri Kandak. Kemudian Raja Akton memerintahkan seluruh penduduk untuk mencari batu eternium tersebut. Suatu hari, salah seorang penduduk berhasil menemukan batu eternium. Lalu dia melaporkannya ke anak buah Raja Akton. Alih-alih mendapatkan hadiah, justru dia dihabisi di tempat itu. Lalu seorang bocah yang melihat langsung kejadian itu merasa kasihan dengan nasib penduduk Kandak. Kemudian dia berlari dan merebut batu eternium tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap Raja Akton. Tapi bocah itu berhasil ditangkap dan dia pun dijatuhi hukuman mati. Saat bocah itu akan dieksekusi, tiba-tiba dia menghilang. Ternyata dia telah diculik oleh dewa penyihir Shazam. Lalu oleh sang penyihir dia diberi sebuah kekuatan dan seketika bocah tersebut berubah wujud menjadi sosok dewasa dan menjadi superhero. Lalu dia kembali ke negeri Kanda, tepat di mana sang Raja Akton telah selesai membuat mahkota sabak. Kemudian dia menghabisi Raja Akton dan kemudian dia pun ikut menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Di masa sekarang, Kandak sudah dikuasai oleh Intergang, yaitu sekelompok tentara militer dari seluruh pelosok dunia. Saat itu, kota Kandak terlihat mencekam dengan adanya pasukan tersebut. Setiap perbatasan mereka jaga. Suatu hari, ada sekelompok orang yang terdiri dari Adriana, Karim, Ismail, dan Samir yang berniat mencari keberadaan mahkota sabak. Mereka menuju ke sebuah pegunungan. Kemudian tibalah mereka di tempat yang mereka tuju. Adriana, Ismail, dan Samir masuk ke dalam goa, sementara Karim menunggu di mobil sambil berjaga-jaga. Sesaat kemudian, Karim melihat Samir yang tiba-tiba terlempar di depannya. Saat Karim mendekatinya, lalu muncullah para pasukan Intergang. Ternyata mereka telah mengepung tempat itu. Lalu di dalam goa, Adriana dan Ismail berhasil menemukan mahkota sabak. Namun secara mengejutkan, muncullah pasukan Intergang yang menangkap mereka. Dan mereka mengambil mahkota sabak tersebut. Lalu Adriana yang melihat sebuah tulisan di lantai kemudian membacanya. Tiba-tiba muncullah sosok superhero berjubah hitam. Tak lain dia adalah Adam. Kemudian Adam menghabisi seluruh pasukan Intergang yang ada di dalam goa. Lalu Adriana dan Karim pergi dari tempat itu. Di luar goa terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara Adam dan para pasukan Intergang. Tapi Adam dengan sangat mudah menghabisi mereka. Kemudian Adam menghadang mobil Adriana. Dia meminta mahkota sabak yang dibawanya agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi secara mengejutkan muncullah sebuah roket. Saat roket itu meledak, Adam pun tersungkur dan terluka. Karena roket itu mengandung eternium yang menjadi kelemahan Adam. Lalu Adrian pun membawa Adam untuk diobati. Di dalam goa ada Ismail yang ternyata dia adalah pemimpin kelompok Intergang. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Adriana di kota Kandak. Setelah sadar, Adam pun sudah berada di rumah Adriana. Dan saat itu ada seorang bocah yang bernama Amon yang merupakan anak dari Adriana. Amon ini adalah bocah yang usil. Suatu hari dia menggoda para pasukan Intergang. Kemudian para pasukan mengejarnya. Kemudian muncullah Adriana yang mencoba menolongnya. Karena terdesak, si bocah itu pun meminta bantuan dengan memanggil Adam. Adam pun berhasil menyelamatkan mereka. Di tempat lain, di markas Hawkman, dia mendapatkan informasi bahwa muncul sosok penyihir yaitu Adam yang membuat kekacauan di kota Kandak. Lalu dia memanggil anggota kelompoknya yang bernama Justice Society. Kelompok ini bertugas menjaga perdamaian dunia. Kelompok ini terdiri dari Cyclone yang memiliki kekuatan angin.
Smasher yang dapat merubah bentuk tubuhnya, Dr. Fate sang penyihir, dan Hawkman itu sendiri. Lalu mereka berkumpul dan masuk ke dalam pesawat lalu menuju ke kota Kandak. Saat tiba di sana, mereka melihat Adam yang terbang dan sedang menangkap dua pasukan intergeng lalu menjatuhkannya. Kemudian pasukan Justice Society ini keluar dari pesawat. Hawkman meminta Adam berlutut dan menyerahkan diri, tapi Adam menolaknya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Saat itu Adam hampir saja tertangkap, tapi akhirnya dia mampu meloloskan diri dan menuju ke lokasi reruntuhan istana. Kemudian para anggota Justice Society ini menginterogasi Adriana terkait keberadaan mahkota Sabak. Tapi Adriana justru memarahi mereka. Adriana mengatakan bahwa Adam adalah seorang pahlawan yang berani melawan kejahatan intergeng. Tapi Hawkman menjelaskan kepada Adriana bahwa Adam adalah sosok yang sangat berbahaya dan dapat menghancurkan kota Kandak. Lalu terjadilah kesepakatan di antara mereka. Adriana akan membawa mereka menuju ke tempat Adam berada. Lalu Adriana menemui Adam di reruntuhan istana. Sementara itu terlihat Ismail datang ke rumah Adriana. Dia mengancam Karim dan Amon, lalu Amon pun memberikan sebuah tas yang berisi mahkota Sabak. Saat Ismail memeriksa tas tersebut, tiba-tiba Karim menyerang Ismail. Saat itu Amon kabur dengan membawa tasnya tersebut. Sesaat kemudian, tim Justice Society datang ke reruntuhan istana. Hawkman menyuruh Adam untuk menyerahkan diri kembali. Tapi Adam dengan tegas menolaknya. Lalu Adriana mendapatkan sebuah telepon dari Amon yang mengabarkan jika pasukan intergeng telah mengepung rumah mereka. Kemudian Adriana meminta bantuan kepada Adam untuk menyelamatkan anaknya. Tanpa berlama-lama, Adam pun langsung terbang ke rumah mereka dan menyelamatkan Amon. Di sana sudah ada banyak pasukan intergeng yang mengepung. Para pasukan itu pun menaiki motor terbang. Adam dan para anggota tim Justice Society berusaha menangkap para pengendara motor terbang tersebut. Tapi usaha mereka untuk menemukan Amon gagal. Singkat cerita, mereka telah menemukan keberadaan Amon dan mereka sedang berunding membuat rencana untuk membebaskan Amon. Saat sibuk menyusun rencana, justru Adam menyerang markas Ismail sendirian. Terlihat Amon terkurung di tempat itu yang dilapisi perisai eternium yang tak bisa ditembus oleh Adam. Lalu tim Justice Society pun datang untuk membantu. Kemudian Ismail memberikan penawaran untuk menukar Amon dengan mahkota Sabak. Demi menyelamatkan anaknya, Adriana pun mendekat dan menyerahkan mahkota itu. Kemudian Ismail mengatakan bahwa dia adalah keturunan terakhir Raja Ahton. Setelah itu Ismail melepaskan tembakan ke arah Amon. Tapi dengan cepat Adam menepis peluru itu dan dengan kekuatannya dia meledakkan tempat itu tepat di saat Ismail hendak memakai mahkota Sabak. Beruntungnya Amon dan Adriana dilindungi oleh para tim Justice Society sehingga mereka selamat dari ledakan tersebut. Kemudian Adam kabur ke reruntuhan istana. Lalu Hawkman pun mengejarnya. Di tempat itu, Adam menjelaskan bahwa dia bukanlah pahlawan sebenarnya. Dulu anak laki-lakinya yang bernama Hurut hendak dipenggal oleh Raja Ahton. Lalu Hurut diselamatkan oleh penyihir Shazam dan memberinya sebuah kekuatan. Kemudian Raja Ahton menghabisi ibu Hurut dan menghajar ayahnya. Saat itu Hurut ingin menyelamatkan ayahnya yang sedang sekarat. Dia memberikan kekuatan Shazam kepada ayahnya. Lalu tiba-tiba sebuah busur panah mengenai Hurut dan menyebabkan dia meninggal. Kemudian Adam mengamuk dan menghancurkan istana. Patung yang sedang ia pandangi itu adalah patung anaknya, yaitu Hurut. Adam yang menyadari bahwa dia bukan pahlawan sejati kemudian mengucapkan mantra Shazam dan merubah menjadi manusia normal kembali. Dia pun menyerahkan diri kepada Hawkman. Lalu Adam pun dibawa ke penjara bawah air. Dia ditahan di tempat itu untuk selamanya agar tidak mengucapkan mantra Shazam lagi. Lalu di lain tempat terlihat jenazah Ismail yang mulai menunjukkan keanehan. Kita kembali di dalam pesawat milik tim Justice Society. Di sana Dr. Fate menceritakan kembali ramalannya bahwa Hawkman akan mati di dalam sebuah pertempuran besar.
Ini terlihat sangat aneh karena Ismail sudah mati dan Adam sudah di dalam penjara. Di sisi lain, Adrian dan Cyclone meneliti mahkota Sabak. Ternyata setelah mahkota tersebut dibalik, terdapat sebuah tulisan yang bisa dibaca. Tulisan tersebut berbunyi, "Kematian adalah jalan menuju kehidupan." Di dalam neraka, Ismail diberikan kekuatan oleh 6 iblis penghuni neraka. Ismail diberikan kekuatan agar dia bisa kembali dan menguasai bumi. Ismail pun terlahir kembali menjadi Sabak. Lalu tim Justice Society melihat kemunculan Sabak di depan pesawat mereka. Mereka berusaha menghadapi Sabak, tapi usaha itu terlihat sia-sia karena Sabak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan sangat mudah, Sabak menghajar mereka semua. Kemudian Sabak memasuki reruntuhan istana. Saat tim Justice Society hendak masuk, mereka terhalang oleh sebuah perisai sihir. Ternyata perisai itu diciptakan oleh Dr. Fate untuk menghalangi mereka masuk. Karena Dr. Fate tidak ingin Hawkman mati seperti ramalannya. Lalu Dr. Fate menghadapi Sabak seorang diri. Saat sedang menghadapi Sabak, Dr. Fate dengan kemampuannya mengirim pesan kepada Adam untuk bangkit kembali karena Sabak telah terlahir kembali. Akhirnya Adam bangun dari tidur panjangnya dan dengan susah payah berusaha keluar dari penjara tersebut. Dia menghajar para penjaga lalu berenang untuk keluar dari tempat itu. Kemudian di reruntuhan istana, Dr. Fate berhasil dikalahkan oleh Sabak. Sabak menghabisinya dengan sekali pukulan. Tubuh Dr. Fate pun menguap dan hilang. Lalu Sabak berjalan untuk duduk di singgasana. Kemudian Sabak menyempurnakan kekuatannya dan mendatangkan para monster dari neraka. Monster dari neraka itu pun menyerang para penduduk Kandak, termasuk Adriana dan juga Amon. Tiba-tiba muncullah Karim yang berusaha menolong Adriana dan Amon. Lalu terlihat Adam yang berhasil muncul ke permukaan, lalu mengucapkan sebuah mantra Zazam. Di Kandak, Sabak mengamuk membabi buta dan menghancurkan patung pahlawan. Di saat bersamaan, Adam muncul dan berhasil mempertahankan patung tersebut. Lalu mereka berdua pun bertarung. Sementara para penduduk Kandak bersatu dan melawan para monster neraka. Kemudian Hawkman datang untuk membantu Adam. Dia pun mengeluarkan kekuatan dengan bantuan helm milik almarhum Dr. Fate. Lalu Adam pun berhasil membelah tubuh Sabak dan Sabak pun tewas. Seketika para monster neraka pun juga ikut lenyap. Para penduduk Kandak pun bersorak gembira merayakan kemenangan mereka. Kemudian Hawkman berterima kasih atas pertolongan Adam dan para tim Justice Society pun berpamitan pulang. Akhirnya muncul pahlawan sejati yang siap melindungi kota Kandak dari kejahatan. Akhirnya Adam pun kini dipanggil dengan sebutan pahlawan yang baru, yaitu Black Adam. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur and see you next time.